Dengerin ya. Coba dongeng Maling Kundang itu dari daerah mana? Coba Keisha tahu nggak? Sumatera apa? Pintar. Oke. Ai seneng ya dongeng Maling Kundang ya? Enggak. Udah ceritain ya? Jangan gitu dong. Aisyah aja suka ya. Kakak Keisha kalau nggak suka tutup telinga aja. Jadi cerita gini. Zaman dahulu kala hiduplah sebuah keluarga miskin di suatu desa nelayan di pantai air manis, Sumatera Barat. Di tempat ini hidup seorang ibu renta bernama Mande Rubaya dengan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya ialah seorang janda yang harus bekerja keras sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sejak sepeninggalan suaminya. Sang suami telah pergi berlayar untuk merantau sekian lamanya. Namun, hingga hari ini sudah tidak terdengar lagi kabar dari dirinya. Sudah bertahun-tahun, setiap harinya ia bekerja menangkap ikan di pantai dan menjajakan kue di sekitar kampung. Menjajakan apa ya? Jualan kue. Meski dibesarkan tanpa kehadiran seorang bapak, Maling Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin membantu orang tua. Menurut dan agak sedikit nakal sih. Suatu hari, Malin sedang bermain-main dengan asiknya hingga terjatuh dan menyebabkan tangannya terluka cukup parah. Dan luka tersebut membekas hingga tidak bisa hilang. Setelah beberapa sembuh dari sakit yang dideritanya, Malin mulai tumbuh menjadi anak yang lebih pemberani. Seiring berjalannya waktu, Malin menjadi seorang pemuda yang tampan. Apa? Pemuda yang tampan, ganteng. Oh, itu apa? Pemuda itu laki-laki. Pemuda besar itu namanya pemuda. Seperti kakak Al, itu namanya pemuda. Kehidupan yang miskin membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang sukses seperti tetangganya yang sudah pergi merantau dan pulang menjadi orang yang kaya raya. Jadi Malinnya kepengen banget jadi orang yang kaya. Dia kasihan melihat ibunya miskin harus jualan kue, jadi dia ingin sekali bisa kaya raya seperti tetangganya. Ketika itu Malin dan ibunya berada di tepi pantai. Mereka memandangi kapal-kapal yang sedang merapat. Dengan berat Malin mengungkapkan keinginannya dan meminta izin pada Mande Rubaya untuk pergi merantau dan mengadu nasib di kota besar. Bundo, Malin tidak tega melihat Bundo setiap hari harus bersusah payah berjualan kue keliling kampung yang tidak kecil ini. Malin ingin meringankan beban Bundo. Malin ingin merantau, Bundo. Jika nanti Malin telah berhasil dan menjadi orang sukses, kita tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Izinkan Malin untuk merantau ya, Bundo. Pintas si Maling Kundang. Ibunya menjawab, Malin, anakku, Bundo mengerti akan keinginanmu untuk membantu Bundo. Tapi Bundo takut kehilangan engkau, nak. Bundo takut kau tak pulang lagi seperti bapakmu. Hingga kini bapakmu juga belum kembali dan memberi kabar. Jawab Mande Rubaya. Bundo, Malin berjanji jika telah berhasil nanti, Malin akan pulang. Malin akan selalu mengirim surat dan memberi kabar. Malin akan pulang, Bundo. Malin ingin menjadi orang sukses
dan kita tak lagi kesusahan. Malin Kundang meyakinkan bundanya. Akhirnya bundanya kasihan juga melihat keinginan anaknya. Baiklah anakku, jika itu sudah menjadi keputusanmu, Bundo tidak bisa menolaknya. Bundo akan selalu mendoakanmu, nak, agar cita-citamu dapat tercapai. Dan berjanjilah sama Bundo, nak, cepatlah pulang jika kau telah menjadi orang yang sukses. Jangan kau lupakan Bundo ya, nak, pesan Mandi Rubaya. Suatu hari, sebuah kapal dagang yang cukup besar berlabuh di pantai air manis. Betapa gembiranya hati pemuda itu ketika melihat ada kapal dagang yang menggaung tengah berlabuh di pantai. Malin Kundang berlari menemui nahkoda kapal untuk meminta izin menumpang kapal tersebut. Dengan rasa belas kasihan dan simpati terhadap niat mulia Malin untuk membahagiakan ibundanya, sang nahkoda memberikan tumpangan pada Malin Kundang. Malin dapat menumpang kapal tersebut dengan syarat Malin harus bersedia membantu pekerjaan para awak kapal. Bundo, Malin telah mendapatkan izin dari nahkoda untuk menumpang kapal. Malin mohon pamit ya Bundo. Malin hendak pergi berlayar untuk merantau. Malin berjanji Bundo, Malin akan pulang. Kita berdua akan hidup lebih baik lagi. Tunggu Malin ya Bundo. Malin Kundang berpamitan dengan meyakinkan Mandi Rubaya. Waktu terus berlalu. Setiap hari menjelang petang, Mandi Rubaya selalu menghabiskan waktu di tepi pantai, memandangi hamparan pantai sambil menanti anak sematawayangnya kembali pulang. Hari demi hari dilalui Mandi Rubaya seorang diri, menunggu berita dari sang anak, namun tidak pernah ada kabar pesan ataupun kiriman barang. Mandi Rubaya semakin merasa khawatir dan takut jika anaknya bernasib sama seperti bapaknya yang hilang tidak pernah kembali pulang dan tidak ada kabar. Setiap ada kapal dagang yang sedang berlabuh di pantai air manis, Mandi Rubaya akan segera mencari tahu apakah anaknya Malin Kundang berada pada kapal tersebut. Namun sayangnya selalu tidak pernah ada. Kasihan ya bundanya. Hingga pada suatu hari, Mandi Rubaya melihat ada sebuah kapal megah yang bersandar di pantai. Dan ternyata kapal tersebut ialah kapal yang dulunya membawa Malin berlayar. Mandi Rubaya yang sudah tua melangkahkan kakinya yang melambat dan sedikit bungkuk. Ia berusaha untuk menemui nahkoda tersebut untuk menanyakan perihal kabar anaknya. Sebuah kabar gembira telah keluar dari nahkoda kapal tersebut, di mana ia menyampaikan kalau sekarang Malin Kundang telah menjadi saudagar yang sangat kaya raya dan sukses. Dan karena kehebatannya tersebut, ia berhasil mempersunting seorang wanita keturunan bangsawan. Bangsawan itu apa? Orang kaya, orang pintar, keluarganya keluarga hebat. Kabar bahagia tersebut membuat hati Mandi Rubaya sangat bahagia dan bersyukur. Ia lantas berdoa agar sebelum ajal menjemputnya, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan buah hatinya Malin Kundang. Berlayar air mata dan permohonan doa sang ibu dikabulkan oleh sang kuasa. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa ada sebuah kapal yang mewah milik pasangan bangsawan yang baru saja menikah. Suatu hari, ketika sebuah kapal besar dan mewah mulai bersandar di pantai, dengan tertatih Mandi Rubaya berusaha mencapai kapal tersebut untuk melihat secara langsung siapa pasangan bangsawan tersebut. Nampaklah seorang pemuda-pemudi yang rupawan mengenakan pakaian yang sangat rapi dan bagus, ditambah dengan senyum bahagia yang selalu menyungging dari mereka berdua. Setelah perjuangan yang cukup berat,
akhirnya Mande Rubaya dapat menatap secara langsung dan lebih dekat dengan pemuda tersebut. Jantungnya berdetak sangat keras. Mata Mande Rubaya memandang dengan penuh terkesima. Ia merasa sangat yakin kalau bangsawan tampan yang berada di hadapannya adalah maling kundang. Jantungnya berdetak sangat keras. Mata Mande Rubaya memandang dengan penuh terkesima. Ia merasa sangat yakin kalau bangsawan tampan yang berada di hadapannya adalah maling kundang. Angin yang berhembus kencang tak sengaja menyingkapkan lengan baju maling kundang. Nampaklah bekas luka di tangan kanannya dengan sangat jelas. Mande Rubaya merasa lega dan sangat yakin. Mande Rubaya segera mendekati dan langsung memeluk erat maling kundang. Karena sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan anak kesayangannya tersebut. Malin sangat terkejut karena mendapat pelukan dari seorang wanita tua renta yang berpakaian lusuh dan compang-camping. Ditambah lagi dengan reaksi sang istri yang terlihat terkejut dan keheranan ketika melihat kehadiran Mande Rubaya yang nampak kumuh tersebut. "Malin, anakku, ini Bunda, nak. Bunda sangat rindu kau, Malin. Kenapa lama sekali tak ada kabar darimu, nak? Bunda khawatir dan takut, Malin. Bunda sangat senang akhirnya engkau pulang kembali dengan selamat," kata Mande Rubaya. Malin dengan kasar melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga tersungkur ke tanah. "Wanita tua miskin, tidak tahu sopan santun. Siapakah engkau sebenarnya? Berani sekali engkau memelukku," bentak maling kundang. Maling kundang sesungguhnya menyadari bahwa wanita tua renta yang telah ia bentak dan dorong ialah ibu kandungnya sendiri, Mande Rubaya. Namun ia dikuasai rasa malu yang besar karena ibunya terlihat sangat miskin karena pakaian yang lusuh. Ia malu pada istri dan para anak buahnya karena memiliki ibu yang miskin. Mendengar hal tersebut, Mande Rubaya seakan tak percaya dengan perilaku putra yang sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Mande Rubaya berusaha bangun sambil memeluk kaki sang anak dan kembali mendekati anaknya. "Malin, anakku, aku Mande Rubaya, ibu kandungmu, nak. Mengapa engkau tidak mengenali ibu, nak?" tanya Mande Rubaya dengan memelas. "Suamiku, perhatikan dulu baik-baik. Ingatlah betul-betul, apakah ibu tua itu benar ibu kandung kau? Janganlah berperilaku kasar seperti itu," sang istri mengingatkan. "Dia bukan ibu kandungku. Aku tak mengenalnya. Mungkin ia hanya seorang pengemis tua yang mengaku-ngaku sebagai ibuku karena melihatku sebagai saudagar yang kaya raya. Ibu kandungku telah meninggal ketika aku masih kecil. Pergilah kau, menjauhlah dari hadapanku," bentak maling kundang seraya mengusir ibu kandungnya hingga jatuh terjambak. Dalam kesedihannya, Mande Rubaya berdoa sambil menegakkan tangannya ke atas seraya menangis. "Ya Tuhan, jika memang pria itu bukanlah anakku, maka aku maafkan perbuatannya yang telah dilakukannya kepadaku. Namun jika ternyata dia memang benar-benar anakku maling kundang, tolong berikanlah hukuman padanya ya Allah." Tak lama kemudian, maling kundang bersama istri dan para anak buahnya kembali ke kapal mewah miliknya. Ia memberikan perintah untuk segera meninggalkan jauh-jauh dari pantai air manis. Saat itu, langit terlihat sangat cerah. Angin bertiup sepoi-sepoi. Kapal dagang dan mewah milik Malin perlahan-lahan meninggalkan pantai air manis. Tidak lama setelah doa Mande Rubaya terucap, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita
disertai dengan kilat dan petir yang tak jarang menyambar. Hujan yang sangat lebat turun dengan seketika, dan akhirnya datanglah badai besar di tengah lautan dan menghantam kapal besar dan mewah milik Malingkundang. Jadi ombaknya langsung duar, terus ada petir. Petir lagi. Kita bulatnya besar. Kita ada bulat yang besar banget. Ombaknya besar. Iya, yang tinggi ya. Air lautnya tinggi kena angin yang besar, ketiup angin besar, jadinya ombaknya tinggi setinggi kapalnya. Terus ada petir-petirnya, ceker gitu, badai. Kalau lebih tinggi dari kapalnya itu ombak. Bisa jadi, namanya badai. Lanjutin ya. Begitu hebatnya badai dan besarnya ombak di lautan, membuat kapal Malin hancur berkeping-keping dan terbawa ombak sampai ke tepian pantai air manis. Air manis itu apa? Nama pantainya Pantai Air Manis, kayak Ancol, nama pantainya di sana. Tubuh Malingkundang terhempas terbawa ombak sampai ke depan ibunya. Kapalnya hancur kena ombak badai. Terus Malingkundangnya kebawa ombak sampai ke pantai di depan ibunya. Malin meminta ampun sambil bersujud pada sang ibu. Namun kutukan sudah terucap. Tidak lama kemudian, tubuh Malin menjadi batu dalam kondisi tengah bersujud meminta ampun pada ibunya. Malingkundang, seorang anak durhaka yang malu mengakui ibu kandungnya, kini telah menerima azab berubah menjadi batu. Serem ya? Makanya tidak boleh berdosa. Tuh, udah selesai deh dongengnya Malingkundang. Jadi apa pesannya coba? Jadi anak jangan pernah durhaka sama ibu kandung atau orang tuanya. Iya, nanti kalau orang tuanya sedih berdoa bisa dihukum sama Allah. Siapa yang mau jadi Malingkundang? Enggak. Gak boleh ya. Oke, udah selesai kan dongeng Malingkundangnya. Sekarang waktunya tidur. Ayo baca doa tidur gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca doa tidur. Allahumma hahya wa bismika awud amin. Amin. Good night semuanya. Say hello dulu. Bye bye. Selamat tidur. Udah harus tidur ya. Oke.